Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mengatasi penyakit diabetes? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Marzuki. Saya akan menjawab pertanyaan yang baru saja disampaikan tentang bagaimana cara mengatasi penyakit diabetes. Kita sebagai masyarakat Indonesia memang merupakan masyarakat yang sangat rentan terkena penyakit diabetes. Apalagi yang berada di suku Jawa ya, yang notabene masakannya lebih suka masakan-masakan yang manis ya. Jadi memang lebih rentan terkena penyakit diabetes. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan share bagaimana dan apa saja gejala-gejala yang sangat mungkin terjadi kepada orang-orang yang terkena diabetes. Diabetes itu adalah penyakit yang terlalu kadar gulanya berlebihan di dalam darahnya, atau biasanya orang awam menyebutnya dengan nama kencing manis. Kenapa kencing manis? Ya memang ketika kencing, air kencing itu terasa manis katanya, dan biasanya indikasinya adalah dikerubutin oleh semut. Tapi itu mungkin hanya sebagian mitos saja, karena ada beberapa fakta yang bisa kita bagikan, yang bisa kita beritahukan, yang bisa kita informasikan tentang apa itu penyakit diabetes. Untuk itu saya izinkan untuk share screen terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Ya, perkenalkan nama saya Asep Marzuki, dan pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan tentang cara mudah mengatasi penyakit diabetes mellitus. Jadi sekali lagi, untuk penyakit diabetes mellitus ini saya akan share cara mengatasinya dengan cara mudah, murah, dan sederhana. Karena kalau bisa murah, buat apa mahal? Kalau bisa sederhana, buat apa ribet? Buat apa rumit? Insya Allah ya. Pertama, yang harus kita ketahui, diabetes itu adalah kelebihan glukosa di dalam darah. Glukosa itu apa? Kadar gula. Jadi orang yang terlalu manis, apakah mungkin terkena diabetes? Ya enggak lah, karena memang bukan manis yang seperti itu. Karena untuk manis yang seperti itu relatif ya. Cantik atau gantengnya seseorang itu relatif, tapi kalau jelek mutlak. Oke, bercanda ya. Jadi sekali lagi, orang yang terkena diabetes itu adalah kadar glukosa di dalam darahnya terlalu banyak. Apa glukosa? Kadar gula. Ya, kadar gula di dalam darahnya terlalu banyak, makanya menyebutnya penyakit gula. Sehingga orang awam punya mitos bahwa penyakit ini terjadi ketika kalau kita kencing, kencingnya dikerubutin semut. Padahal tidak seperti itu juga, gitu ya. Yang berikutnya, kadar glukosa ini atau kadar gula darah terlalu banyak ini bisa kita ukur, ya. Bisa kita ukur, ada kadar darah sewaktu, kadar darah puasa, dan kadar darah 2 jam atau pengecekan 2 jam setelah makan, ya. Jadi kalau kita cek, misalkan kadar gula darah kita sudah di atas 200 nih, itu sudah sangat jelek, itu sudah terlalu berbahaya. Atau ketika lagi saum, kadar gula darah kita 126 lebih, itu pun sudah kurang baik, ya. Maka harus bisa diperbaiki secepatnya. Kenapa kalau sedang saum itu kadar gula darahnya rendah? Ya, karena kadar gula darah itu terjadi biasanya bukan karena kita terlalu banyak mengkonsumsi gula saja, tapi mengkonsumsi karbohidrat, mengkonsumsi protein pun itu bisa mengakibatkan kadar gula kita naik. Karena organ yang bekerja untuk merubah gula menjadi energi itu adalah pankreas, ya. Tapi ketika pankreasnya sudah tidak berfungsi dengan baik, maka gula, protein, karbohidrat yang masuk ke bagian tubuh kita yang harusnya dirubah dalam sistem metabolisme itu menjadi energi, tapi karena pankreasnya tidak bekerja dengan baik, maka itu malah mengendap di dalam darah menjadi kadar gula yang berlebihan. Oleh karena itu, sebagai cara kita mengatasi gula darah supaya tidak berlebihan di dalam tubuh kita, maka kita harus perbaiki fungsi pankreas kita. Di mana pankreas kita? Pankreas kita itu letaknya sangat berdekatan dengan organ hati kita, organ liver kita. Ya. Jadi sekali lagi, kadar gula dalam darah itu kalau dalam waktu normal sudah lebih dari 200 saja lah gitu ya.
lebih dari 200 maka itu sudah dianggap terlalu tinggi. Ya. Tapi kalau dalam keadaan puasa sudah lebih dari 126, maka itu dinyatakan tinggi. Karena semakin sedikit pencernaan kita melakukan aktivitas, maka kemungkinan besar kadar gula kita itu semakin rendah. Tapi kalau semakin banyak pencernaan kita semakin banyak melakukan aktivitas, banyak menguras energi, maka bisa dipastikan kadar gulanya semakin tinggi. Indikatornya seperti apa? Indikatornya, begitu kita selesai makan, kemudian kita ngantuk, itu sedang mengindikasikan kadar gula kita semakin tinggi. Kadar gula kita sedang naik. Sengaja rasakan. Kalau kita lagi baru selesai makan, maka yang dirasakan pertama kali adalah apa? Ngantuk. Dan itu kalau kita biarkan, kemudian kita setelah makan langsung tidur, maka sangat mungkin kadar gula darahnya akan semakin tinggi. Ya, akan sangat mungkin kadar gula darahnya semakin tinggi. Maka setelah makan itu jangan langsung tidur. Setidaknya kita bergerak dulu, jalan-jalan dulu. Senderan pun jangan. Ya, setelah makan senderan itu jangan. Harusnya bergerak, cari aktivitas lain, mungkin jalan kaki gitu ya, beberapa langkah dulu. Supaya apa? Supaya makanan yang baru saja kita makan itu tidak membuat si pankreasnya jadi terlalu berat, ya, tapi dirubah dulu oleh organ jantung kita, organ lambung kita, dicerna dulu supaya maksimal, dan itu biasanya terjadi kalau kita sambil bergerak, ya, sehingga si pankreas itu tidak bekerja terlalu berat. Makanya begitu kita selesai makan, biasanya yang terjadi adalah ngantuk, dan kalau kita biarkan, kemungkinan besar kadar gula darah kita akan naik. Ya, itu indikator paling awal. Indikator paling awal ketika gula darah kita sedang naik, yaitu ngantuk pada saat kita setelah makan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena begitu gula darah naik, maka darah kita itu akan mengental. Masanya semakin berat. Sehingga suplai darah ke otak, suplai oksigen ke otak itu akan sangat lambat. Walaupun jantung memompanya agak cepat, agak kencang memompanya, tapi karena massa jenis darah kita sudah terlalu berat, karena adanya kadar gula yang disebabkan tadi, karena mungkin konsumsi gula buatan, ya, gula sintetis, atau konsumsi protein, konsumsi karbohidrat yang berlebihan, maka darah kita itu akhirnya menjadi berat. Dan akhirnya salah satunya suplai ke otak yang merupakan organ paling atas di tubuh kita, jantung juga harus memompanya ekstra kencang gitu ya, itu terhambat, maka terjadilah ngantuk. Karena ngantuk itu adalah otak kurang oksigen. Ya, itu yang pertama. Jadi sekali lagi, kalau kita setelah makan terus kemudian ngantuk, jangan dibiarkan dengan langsung kita tidur, jangan. Karena itu akan memicu terjadinya gula darah yang semakin tinggi. Berikut adalah beberapa penyebab terjadinya gula darah meningkat. Yang pertama, kadar glukosa berlebihan. Oke, ini jelas ya, karena gula darah itu diakibatkan kadar glukosa berlebih. Dari mana? Bisa dari karbohidrat dan bisa dari protein, atau mungkin dari gula buatan, gula sintetis. Gula buatan yang mana sih? Gula putih. Ya, gula putih itu terlalu banyak mengandung kadar glukosa. Beda dengan gula aren, beda dengan gula merah, apalagi madu gitu ya. Walaupun sama-sama manis, tapi gula aren, gula merah ataupun madu itu bukan glukosa yang didapat di dalamnya, tapi fruktosa, yaitu gula alami. Maka begitu masuk ke tubuh pun darah tidak terlalu berat. Beda kalau gula sintetis ya, kalau gula putih ya, gula yang sudah mengalami kristalisasi, itu begitu masuk ke dalam tubuh, maka darahnya akan terasa berat. Ya. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena kita kurang gerak. Tadi sudah kita sama-sama bahas, penyebab terjadinya gula adalah terjadinya diabetes adalah penumpukan gula di dalam darah yang harusnya itu digunakan menjadi energi, dirubah menjadi energi. Tapi karena kitanya malas untuk bergerak, maka energi pun walaupun terbentuk tapi tidak kita gunakan, makanya akan malah menjadi endapan-endapan di dalam darah. Tapi kalau kitanya rajin bergerak, olahraga minimal 30 menit sehari, ya insya Allah kita kecil kemungkinan terkena penyakit diabetes. Ya. Apalagi kalau dibantu dengan saum, itu akan lebih maksimal lagi.
Karena apa? Nah tadi, kalau kita setelah makan, kan kita suka ngantuk, itu gula darah naik. Tapi kalau kita sering membiasakan perut kita, pencernaan kita kosong, itu kadar gula darah itu semakin turun, semakin turun, semakin turun. Itu akan membantu tubuh kita untuk menghindari penyakit diabetes. Ya, itu ya. Yang ketiga kurang gerak, dan yang keempat tadi langsung tidur setelah makan. Itu ngantuknya luar biasa, tapi kalau kita bisa melawannya, justru kita yang lebih luar biasa. Ya. Gejala awal yang bisa kita rasakan kalau kita sudah mengalami diabetes. Yang pertama, mudah lelah. Kenapa mudah lelah? Karena begitu kita terkena diabetes, maka darah kita semakin berat. Suplai oksigen, suplai darah bersih ke berbagai organ tidak tersalurkan sempurna, maka organ akan mengalami kelemahan-kelemahan tersendiri. Itulah yang menyebabkan kita mudah lelah, mudah lemas, mudah lesu. Jadi kalau orang yang kena diabetes itu kadang-kadang badannya itu kelihatan loyo, tubuhnya itu kelihatan kayak nggak punya tenaga gitu. Kenapa? Karena tadi aliran darahnya tidak maksimal. Ya, so ya. Jadi suka kelihatan mudah lelah kalau orang yang kena diabetes. Yang kedua, mudah ngantuk. Tadi sudah kita sama-sama jelaskan, orang yang terkena diabetes itu darahnya berat, ya. Masa darahnya berat, masa jenis darahnya berat, sehingga suplai oksigen ke otaknya semakin lambat. Akhirnya otak kurang mendapatkan suplai, makanya ngantuk, mudah ngantuk sekali. Ya. Yang berikutnya mudah lapar. Ya, mudah lapar. Itu diakibatkan ya tadi tidak disalurkan menjadi energi. Ya. Jadi apa yang kita makan tidak disalurkan menjadi energi, makanya menjadi sampah di dalam tubuh kita. Jadi tidak menjadi nutrisi yang diperlukan, akhirnya malah tubuh kita terus-terusan merasa lapar aja, butuh terus aja nutrisi yang sebetulnya berguna gitu, tapi tidak dialirkan lagi. Makanya orang yang kena diabetes itu mudah lapar, ya, dan mudah haus, sangat mudah haus sekali. Ya. Kemudian sering buang air kecil. Ya tadi karena mudah haus, akhirnya sering buang air kecil. Ya, itu gejala berikutnya. Dan yang selanjutnya, sering terjadi kebas atau kram di bagian-bagian yang memang jauh dari jantung, seperti tangan dan kaki. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sering mengalami kebas atau kram, ya itu hati-hati, kemungkinan besar kita mengalami diabetes. Walaupun mungkin baru diabetes tahap awal. Kenapa bisa kebas atau kram? Sama penyebabnya tadi. Darah kita berat, Pak Bu, ya. Darah kita terlalu banyak gula, sehingga begitu dialirkan itu lambat nyampainya ke tangan dan ke kaki. Sementara tangan dan kaki itu perlu asupan darah segar, perlu asupan darah yang mengandung oksigen secepat mungkin. Karena apa? Karena tangan dan kaki itu banyak bergerak. Tapi karena lambat aliran darahnya, terlalu berat aliran darahnya, ya akhirnya terjadilah kebas atau kram ini. Logikanya kayak gini, Pak Bu. Ini saya punya air putih. Ya. Saya punya air putih. Kalau hanya air putih seperti ini aja, itu lancar. Ya, masanya masa air biasa. Tapi begitu saya tambah gula, berbanyak lagi gulanya, tambah lagi gulanya, maka begitu digoyang seperti ini akan lengket, akan berat. Nah, itu pun yang terjadi kepada darah kita kalau kita mengalami diabetes. Jadi begitu kita mengalami diabetes, maka darahnya itu akan terasa berat, sehingga aliran darah ke daerah-daerah yang jauh dari jantung itu akan mengalami kurang maksimal. Termasuk ke mata juga ya. Kalau mata sudah mengalami penglihatan yang kurang maksimal, kabur penglihatannya, maka itu juga ada indikasi mungkin kaburnya penglihatan itu bukan karena matanya yang lelah, bukan karena matanya yang terlalu sering digunakan melihat cahaya, radiasi komputer, contohnya seperti itu ya. Tapi mungkin karena suplai oksigen ke mata juga tidak lancar, karena darahnya terlalu berat. Jadi hati-hati ya, kalau sudah penglihatannya kabur, bisa dicek apakah memang dari minus matanya. Kalau saya sih minus ya, tapi bisa jadi kalau Bapak Ibu ada juga yang penglihatannya kabur, tapi karena faktor diabetes. Ya, jadi hati-hati. Dan yang berikutnya, kadang-kadang masalah kejantanan pun menurun. Kenapa menurun? Mohon maaf ya, saya akan sedikit share
Mungkin agak sedikit jorok mungkin bagi sebagian orang, tapi ini memang terjadi. Kalau bapak-bapak nih, kalau bapak-bapak begitu bangun tidur, mohon maaf ya, ereksi enggak? Nah, kalau ereksi, silahkan pegang, mohon maaf, penisnya dipegang, hangat nggak rasanya? Kalau hangat, berarti di situ ada aliran darah yang sedang mengalir. Ya, ada aliran darah yang sedang mengalir. Tapi kalau tidak hangat, kalau dingin, maka kemungkinan besar di situ aliran darahnya sangat kecil alirannya, sangat lambat alirannya. Itu pun terjadi kan kalau tangan kita lagi kram, lagi kebas ya, lagi kesemutan, itu kalau kita pegang dingin tangannya. Kenapa? Karena memang suplai darahnya ke tangan tidak maksimal. Sama ke alat kelamin juga seperti itu. Kalau kita terlalu berat darahnya, terlalu banyak kadar gula di dalamnya, aliran darah ke penis yang memang merupakan aliran darah yang cukup jauh juga dari jantung, itu lambat. Makanya biasanya fungsinya pun tidak maksimal. Ya, suka terjadi editansil, ejakulasi dini tanpa hasil itu ya. Atau mungkin sama sekali nggak bisa digunakan. Ya, kalau sudah terlalu parah diabetesnya, bisa jadi, mohon maaf, terjadi impoten. Nauzubillah min dzalik. Makanya buat bapak-bapak nih, kaum ikhwan, hati-hati, jangan terlalu suka sama yang manis-manis, cukup istri kita aja yang manis. Ya, karena kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi yang manis-manis, kemungkinan besar kita terkena diabetes. Akhirnya kita sebagai pria tidak bisa memperlihatkan fungsinya. Karena tadi kejantanannya menurun, bahkan nauzubillah kalau sampai impoten. Ya. Jadi ini beberapa gejala orang-orang yang terkena diabetes. Dan yang paling kelihatan juga, biasanya orang yang terkena diabetes itu berat badannya menurun drastis. Walaupun makannya banyak, Pak Bu. Walaupun makannya banyak, tapi biasanya berat badannya menurun drastis. Kenapa? Karena pencernaannya sama, tidak bisa melakukan sistem penyerapan nutrisi secara maksimal. Jadi walaupun makannya banyak, itu cuma jadi sampah saja. Itu hanya menjadi kotoran di darahnya saja, menjadi gula di darahnya saja. Sementara bagian-bagian tubuh yang lain yang membutuhkan nutrisi ya, otot membutuhkan nutrisi, contohnya gitu, itu tidak tersampaikan. Akhirnya ya berat badannya turun. Dan turunnya pun drastis lagi. Saya punya teman yang terkena diabetes, ya usianya masih muda, waktu terkena itu dia masih di bawah 30 tahun, awalnya berat badannya sekitar 80 kilo, lumayan gemuk sih. Sekarang setelah dia terkena diabetes kurang lebih sekitar 2 tahun, saya ketemu lagi, dia berat badannya sekitar 60 sekian. 65, di bawah 65 lah kayaknya. Kecil banget, kelihatan kecil banget. Saya pun sampai pangling, begitu ketemu sampai pangling. Begitu saya tanya, kan, Akang punya penyakit sampai bisa sekecil ini sekarang? Iya, saya diabetes. Masya Allah. Jadi hati-hati ya, kalau kita melihat orang yang langsung kecil, itu jangan dikatakan dietnya berhasil, bisa jadi karena memang ada penyakit. Dan biasanya penyakitnya diabetes. Karena kenapa? Tadi massa darahnya berat karena terlalu banyak gula, akhirnya sistem metabolisme, sistem penyerapan nutrisi oleh tubuhnya tidak berlangsung maksimal. Ya, makanya ini gejala-gejala ini harus kita pahami. Coba kita lihat apakah benar kita mudah lelah, apakah benar kita mudah ngantuk, mudah lapar, mudah haus, dan sering buang air kecil, sering kebas, kesemutan, kram di tangan kita, dan apalagi masalah kejantanannya sudah tidak bisa maksimal lagi ya. Apalagi kalau kelihatan berat badannya menurun drastis, maka hampir bisa dipastikan dia mengalami diabetes. Tadi ya, diabetes saya sih langsung pukul rata saja. Kalau misalkan dalam kondisi normal dia sudah lebih dari 200, itu harus hati-hati. Kalau kondisi puasa, nanti ini di bulan Ramadan ini, kondisi puasa dia lebih dari 126, maka dia pun harus hati-hati. Dan sebetulnya Bapak Ibu, untuk di istilah medis itu tidak ada diabetes basah dan diabetes kering. Yang ada itu diabetes dengan nilai berapa. Kalau memang baru 200, 250 sampai 300, itu memang untuk luka masih cepat sembuh. Dan biasanya orang-orang menyebutnya itu diabetes kering.
Tapi kalau sudah di atas 400, di atas 500, itu lukanya lama banget sembuh. Ya. Makanya biasanya orang-orang menyebutnya diabetes basah. Dan biasanya kalau sudah di atas 500, lukanya bukan lama sembuh lagi, tapi tidak sembuh. Bahkan harus diamputasi. Kenapa? Soalnya kalau tidak diamputasi, kemungkinan besar nanti akan mengalami pembusukan. Kalau tidak diamputasi, pembusukan itu akan menyebar ke bagian yang lain. Itu akan semakin parah. Ya, jadi sekali lagi, secara umum atau secara medis, tidak ada yang namanya diabetes basah, diabetes kering. Yang ada diabetesnya sudah sampai setahap apa. Kalau masih 200, oke lah. Kita masih tidak terlalu riskan. Tapi tetap kita harus hati-hati. Oke? Ini gejala-gejala yang sangat mungkin terjadi pada orang yang diabetes. Terus bagaimana pengobatannya? Nah, ini yang penting. Karena orang yang terkena diabetes itu tidak semuanya bisa dikonsumsi. Ada beberapa yang tidak dianjurkan atau beberapa yang harus dipantang. Yang pertama, ini titik bekam dulu ya. Bekam di titik sekitar pankreas. Mana saja? Antara belikat ya, di titik belikat dan di titik pinggang itu berhubungan dengan pankreas. Dan di titik alkahil juga bisa berhubungan dengan pankreas. Ya. Jadi untuk pengobatan silakan bekam di titik pankreas yang berhubungan. Insya Allah itu akan membantu penyembuhan penyakit diabetes. Dan ingat, untuk yang sudah diabetesnya lebih dari 300, ya, yang lebih dari 300, maka hindari pembekaman di area-area yang jauh dari jantung, seperti tangan dan kaki. Itu tidak dianjurkan untuk penderita diabetes yang lebih dari 300. Kenapa? Tadi, kembali, massa jenis darahnya itu semakin berat. Jadi kalau kita bekam di titik yang tadi, ya, sekitar tangan atau kaki yang jauh dari jantung, walaupun memang di situ sering terasa kesemutan, tapi kalau kita bekam di situ, maka proses pembentukan darah baru ke area itu semakin lambat. Tidak secepat yang diharapkan. Dan dikhawatirkan karena proses pembentukan darah baru, baik itu sel darah putih dan hemoglobinnya, dari sel-sel darah merahnya, itu tidak berlangsung maksimal, maka dikhawatirkan lukanya tidak tertutup secara cepat. Dan kalau ada kuman, ada virus yang masuk, ada bakteri yang masuk, itu bisa jadi terjadi tetanus, bahkan luka yang berakibat infeksi yang sampai mengalami pembusukan. Ya, karena sekali lagi, orang yang terkena diabetes yang sudah lebih dari 300, itu kemungkinan besar dia kalau luka susah sembuh. Apalagi kalau lukanya yang jauh dari jantung, kayak tangan atau kaki. Makanya sebagai pembekam kita jangan melukai di area tersebut gitu. Ya, supaya lukanya cepat sembuh. Makanya titiknya cukup yang sekitar pankreas saja. Oke. Selanjutnya, perbanyak gerak dan olahraga. Jadi orang yang terkena diabetes itu adalah tidak bisa mengalokasikan energinya menjadi tidak mengalokasikan nutrisinya menjadi energi gitu. Jadi nutrisi yang masuk saya udah aja mengendap. Kenapa? Karena dia awalnya malas gerak. Tapi kalau kita gerakan, maka metabolisme kita akan stabil, akan lancar. Itu akan memperkecil potensi terjadinya diabetes. Yang berikutnya saum dan diet karbohidrat. Insya Allah itu sangat efektif sekali karena begitu kita mengistirahatkan pencernaan kita, maka nutrisi yang masuk ke dalam darah kita pun tidak terlalu maksimal. Kemungkinan besar darah akan semakin lancar aliran darahnya. Konsumsi herbal anti diabetes seperti daun insulin, silakan nanti di searching ya. Daun insulin seperti apa, rotowali, mahoni, mengkudu, ya, kombinasi madu dan habatus sauda. Kenapa herbal-herbalnya yang pahit seperti ini untuk diabetes? Ya memang karena untuk menetralisir kadar gula di dalam darah itu digunakan herbal-herbal yang pahit dan kelat ya, seperti ini. Gitu ya. Mudah-mudahan dengan diperbanyak mengkonsumsi herbal-herbal seperti ini, diabetes kita atau kadar gula kita semakin stabil. Baik, itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana cara mengatasi penyakit diabetes. Karena sekali lagi penyakit diabetes itu sepertinya penyakit yang belum ditemukan obatnya, tapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan.
Karena kita yakini bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan sekali lagi Bapak Ibu semuanya, diabetes juga merupakan penyakit genetis, penyakit yang bisa diturunkan oleh orang tua kita. Jadi kalau ada orang tua kita yang terkena diabetes, maka kita harus hati-hati dalam mengatur pola makan. Jangan sampai kita malah mengikuti kebiasaan orang tua kita yang terkena diabetes. Ya. Jadi sekali lagi, diabetes itu penyakit genetis. Makanya bagi ikhwan atau akhwat yang pada saat ini sedang mencari jodoh, diusahakan cek dulu kadar gulanya. Jangan sampai ikhwannya diabetes, akhwatnya diabetes, maka kemungkinan bisa mendapatkan keturunan kecil. Ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi, diabetes itu selain penyakit yang diakibatkan karena faktor pola hidup, pola makan, ada juga faktor genetis. Jadi kita kalau mengalami mendapati ada leluhur kita, ada orang tua kita yang terkena diabetes, kita berpotensi akan terkena diabetes lagi, maka mulailah dari sekarang atur pola makan kita, atur pola hidup kita, dan dibiasakan dengan memperbanyak olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.